Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumalasari. Saya ingin mempresentasikan kelompok kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Bina Prakasa Jaya. Pengertian konsep dasar sistem adalah: konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data dan menyimpan. Menurut Romney, sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem adalah, menurut Susanto dalam Jahir Dapratita mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan grup dari subsistem, bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Aplikasi sistem adalah, menurut Tata Sutahri, mengatakan bahwa suatu sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya yaitu: 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. 3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. 4. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Klasifikasi sistem merupakan Maniyah dan Hamidin menjelaskan dalam bukunya bahwa sebuah sistem harus memenuhi syarat minimumnya, yaitu 3 unsur pembentuk sistem, terdiri dari input, proses, output. Sistem menurut Tahacan, supaya sistem dikatakan sistem yang baik memiliki karakteristik yaitu: 1. Komponen, 2. Batasan sistem, 3. Lingkungan luar sistem, 4. Perhitungan sistem, 5. Masukan sistem, 6. Keluaran sistem. Unsur sistem akuntansi terdiri dari 8 sistem informasi akuntansi, yaitu: 1. Tujuan, 2. Masukan, 3. Keluaran, 4. Menyimpan data, 5. Mengolah data, 6. Instruksi dan prosedur, 7. Penggunaan orang, 8. Pengendalian dan pengukuran konsumen. Informasi akuntansi menurut Romney dan Standard merupakan sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi untuk mengambil keputusan. Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dari UBS Fatmawati kelas 11 4B02. Ya, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman kami yang bernama Kumalasari dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Bina Prakasa Jaya. Ya, di sini saya ingin membahas tentang permasalahan pokok di mana setelah kami melakukan observasi pada PT Bina Prakasa Jaya,
kami menemukan beberapa permasalahan pokok yang mengganggu kelancaran aktivitas atau operasional perusahaan, dan apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, maka akan memperlambat pencairan dana anggaran untuk pembuatan proyek yang sedang berjalan. Adapun permasalahannya adalah yang pertama, di sini adanya sistem pembuatan pencairan dana anggaran untuk keperluan proyek masih menggunakan manual, belum memakai sistem komputer sehingga masih memerlukan waktu yang cukup lama. Terus yang kedua, di sini ada memerlukan banyak tempat untuk menyimpan arsip permintaan anggaran dan membuat data arsip kececer dan banyak yang hilang. Oke. Selanjutnya adalah pemecah masalah. Di sini kami memberikan solusi dalam masalah tersebut. Yang pertama adalah dengan menggunakan Microsoft Office atau sistem komputerisasi agar pembuatan permintaan biaya anggaran bisa lebih cepat dan bagian finance juga bisa langsung cross-check anggaran tersebut dan langsung bisa diproses, jadi lebih menghemat waktu. Terus dan yang kedua di sini menggunakan sistem komputerisasi, file lebih mudah dicari dan lebih rapi dibandingkan dengan arsip manual dan memudahkan karyawan dalam pencarian data sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan mengurangi resiko kehilangan untuk kehilangan arsipnya. Oke, nah, di sini slide selanjutnya adalah analisis kebutuhan, di mana spesifikasi kebutuhan untuk program penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Bina Prakasa Jaya diusulkan dengan beberapa prosedur. Di antaranya di sini ada kebutuhan untuk finance officer seperti pengelolaan rekening akun, mengelola penerimaan, mengelola pengeluaran, mengakses laporan arus kas, mengakses laporan jurnal, mengakses laporan buku besar, mengakses laporan raca saldo. Dan selanjutnya untuk kebutuhan manajer finance di sini adalah untuk mengakses laporan arus kas. Terus mengakses laporan jurnal, mengakses laporan buku besar, mengakses laporan raca saldo, dan mengelola pengaturan user. Oke. Nah, di sini seperti yang sudah dijabarkan tadi, istilah sebelumnya ini adalah aksi aktor dan reaksi sistem dalam use case naratif aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Bina Prakasa Jaya. Di sini ada tujuan di mana finance officer dan manajer finance dapat mengolah data yang ada di dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Bina Prakasa Jaya atau yang disebut juga dengan BPJ ya. Selanjutnya deskripsi di sini adalah sistem memungkinkan finance officer dan manajer finance untuk mengakses aplikasi dengan cara melakukan login terlebih dahulu. Yang pertama, finance officer dia dapat mengelola rekening akun, menerima pengeluaran, laporan arus kas, laporan jurnal, laporan buku besar, dan laporan raca saldo. Dan yang kedua adalah manajer finance. Dia juga dapat mengakses untuk pengaksesan laporan seperti laporan arus kas, laporan jurnal, laporan buku besar, dan laporan raca saldo, serta pengaturan untuk user. Dan selanjutnya untuk skenario, utamanya adalah di sini adalah aktor, yaitu
finance officer dan manager finance. Untuk kondisi awalnya di mana finance officer membuka halaman login, kemudian mengisi username dan password. Selanjutnya ini ada aksi aktor di sini, yaitu satu, finance officer memilih menu akun, maka reaksi sistemnya akan menampilkan halaman akun. Jadi di sistem itu akan menampilkan halaman akun. Yang kedua, finance officer memilih menu penerimaan, di mana sistemnya nanti akan menampilkan halaman penerimaan. Terus finance officer memilih menu pengeluaran. Nanti di sistemnya juga akan menampilkan halaman pengeluaran dan seterusnya. Nah, kondisi akhirnya sistem akan menampilkan apa yang dipilih oleh penggunanya. Gitu. Oke, next slide-nya. Nah, ini tampilan gambarnya. Oke, diagram usulan. Nah, di sini ada bentuk rancangan sistem usulan untuk pengeluaran dan penerimaan kas pada PT Bina Prakasa Jaya dalam bentuk use case diagram. Nah, di sini ada finance officer dan manager finance, di mana di sini dia bisa untuk mengelola rekening akun, mengelola penerimaan, pengeluaran. Untuk manajernya juga di sini bisa mengakses laporan arus kas, terus mengakses laporan manual, jurnal, laporan buku besar, neraca saldo, dan pengaturan user. Oke. Ya, di mana usulan nih, di mana finance officer maupun manajer finance dapat login, dan untuk finance officer sendiri dapat mengelola akun, diantaranya adalah mengelola rekening akun, mengelola penerimaan, terus pengeluaran. Sedangkan untuk manajer finance-nya bisa mengakses laporan arus kas, laporan jurnal, buku besar, serta pengaturan usernya. Di sini ada activity diagram login. Nah, login. Di sini aktivitas diagram login yang dilakukan finance officer dan manager office. Langkah awalnya adalah dengan login. Selanjutnya mengisi username dan password, di mana nanti akan masuk ke sistem untuk validasi username-nya dan password. Jika nanti validasi ini berhasil, maka bisa langsung ke tampilan menu utama. Jika tidak berhasil, ya balik lagi nanti ke permintaan untuk mengisi data username dan password. Oke, selanjutnya di sini ada diagram rekening akun, di mana finance officer harus dimulai dengan login juga. Selanjutnya mengisi username dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem. Nanti di sistem akan memvalidasi apakah username dan password sudah benar. Jika sudah benar, maka bisa ke tahap selanjutnya untuk menampilkan menu utama. Memilih. Di sini ada memilih, kalau udah masuk ke menu utama, di sini bisa memilih menu data master. Selanjutnya nanti masuk lagi ke memilih submenu rekening akun. Nanti setelah muncul menampilkan form rekening akun, bisa mengisi, baik lagi bisa finance officer bisa mengisi data rekening akun di sini. Setelah menginput semua data-datanya, langsung nanti di sistem bisa menyimpan rekening akun di sini. Di sistemnya nanti bisa disimpan dan
terakhir bisa finish, keluar selesai. Selanjutnya di sini ada diagram penerimaan. Ini juga alurnya juga sama, penerimaan finance officer juga harus login dulu. Jadi di mana awal aktivitas harus melakukan login untuk masuk ke sistemnya. Gitu, untuk penginputannya juga alurnya juga sama. Gitu, jadi finance officer-nya juga menginput datanya, lalu bisa setelah diinput langsung disimpan di sistem. Di sini diagram usulan. Nah, diagram usulan juga sama sistemnya. Jadi finance officer-nya tetap login, tetap sama melakukan aktivitas login, memilih menu transaksi, terus masuk menu penerimaan, langsung menampilkan form, mengisi data. Terus mengisi data, semua udah diisi, lalu menyimpan data. Artinya alurnya juga sama, langsung disimpan keluar. Untuk pengeluaran selanjutnya diagram laporan buku besar. Nah, untuk laporan buku besar di sini ada dua yang bisa membuka, yaitu diantaranya finance officer dan manajer finance, di mana kedua belah pihak ini harus login untuk masuk ke sistemnya. Masing-masing finance officer dan manajer finance memiliki username dan password masing-masing untuk masuk ke sistemnya. Nah, nanti di sistem akan memvalidasi username dan password apakah benar atau salah. Kalau misalkan benar, selanjutnya bisa menampilkan menu utama. Terus bisa memilih menu laporan. Setelah memilih laporan, itu bisa dilihat ke menu laporan buku besar. Setelahnya nanti sistem akan menampilkan form laporan buku besar. Nah, setelah tampilannya muncul, nah di sini finance officer maupun manajer finance bisa mengisi data pencarian di laporan buku besar. Setelah dibuka, nanti sistem akan menampilkan laporan buku besar sesuai dengan pencarian di sini. Nah, setelah di sistem sudah keluar dan muncul, nanti kita bisa memilih untuk cetak. Nah, nanti dicetak ini bisa berupa file PDF. Gitu, memilih cetak. Selanjutnya, sistem akan mencetak sesuai dengan pencarian. Selesai, finish. Oke, demikianlah pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai permasalahan pokok, pemecah masalah, analisis kebutuhan, dan use case diagram untuk rancang bangun sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Bina Prakarsa Jaya. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali untuk pembahasan berikutnya oleh teman kami, yaitu Dian Rahmawati. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ahmad Muzaki. Di sini ada activity diagram usulannya, activity diagram user. Di sini manager finance akan login dan nanti sistem akan memvalidasi username dan juga password. Nanti jika memang betul itu username dan passwordnya akan otomatis langsung masuk ke dalam suatu programnya. Jika tidak, akan menampilkan kembali untuk pengisian username dan juga password.
Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu kumpulan relasi-relasi yang mengandung entitas atau objek yang tersimpan dari database. Di sini ada user, kas masuk detail, akun, buku besar, kas keluar detail, dan juga kas keluar. Di sini ada Logical Record Structure atau LRS. Ini dia untuk LRS-nya. LRS ini adalah struktur record atau tabel yang terbentuk dari himpunan entitas. Di sini ada entity dan juga atributnya. Kas masuk, atributnya ada ID, 0KM, tanggal KM, memo KM, jumlah KMD. Di sini ID-nya ini primary key. Ada kas masuk detail juga, ID KM, ID kun, nilai DB. Dan juga ada akun, seperti yang ada di ERD tadi, untuk tabel-tabelnya. Di sini ada sequence diagram. Ini ada sequence diagram yang dibuat oleh kelompok kami. Pengertiannya ini ialah menggambarkan interaksi atau objek biasanya digunakan untuk menggambarkan atau skenario dari suatu program. Di sini finance masuk ke form login, masukkan email dan passwordnya. Jika betul, langsung masuk ke beranda. Nanti di sini ada kas masuk, kas keluar, dan juga buku besar. Di kas masuk ini tinggal diinputkan saja data kas masuk, kas keluar, input data kas keluar. Buku besar menampilkan transaksi kas masuk dan kas keluar. User interface, form login, tampilan beranda. Di sini ada form login dari PT Bina Prakarsa Jaya, yaitu email dan juga password, dan ini ada tampilan berandanya. Jadi di sini ada beranda, menu master, master transaksi, laporan, dan juga keluar. Di sini ada form data pengguna. Di sini bisa dilihat data pengguna yang akan akses untuk programnya. Bisa juga diedit aksesnya, bisa juga diklik tambah untuk menambahkan akunnya, bisa juga untuk dihapus. Ini form data akun rekeningnya. Bisa nanti diinputkan, diklik saja tambah, tinggal diinputkan kode akun, nama akun, klasifikasi. Nanti jika misalnya ada yang ingin diedit, bisa diklik saja untuk tombol editnya. Di sini ada form data kas masuk. Di sini nanti akan tersimpan transaksi PT Bina Prakasa Jaya. Tinggal diklik saja tambah untuk pengisiannya. Nanti untuk lihat detail transaksi, tinggal diklik saja detail. Nanti otomatis akan muncul. Ini form data kas keluar, tidak beda jauh dengan form data kas masuknya. Sama seperti tadi, tinggal klik tambah untuk pengisian transaksinya, dan klik detail untuk melihat detail transaksinya. Form data buku besar. Jadi yang untuk kas masuk sama kas keluar tadi, otomatis akan masuk ke form data buku besar. Akan terlihat untuk rincian transaksinya. Data laporan. Di sini untuk pencetakan data laporan, bisa ada laporan transaksi buku besar, kas keluar sama kas masuk. Tinggal diklik saja tanggal awal dan juga tanggal akhir. Tinggal dipilih saja, langsung klik cetak, otomatis akan ada, yaitu akan seperti PDF. Hasilnya seperti ini, hasil cetakan laporan kas masuk, yaitu kalau disimpan nanti buktinya akan menjadi PDF, dan juga bisa langsung di-download. Karena ini baru isi satu, jadi cuma ada satu yang terlihat. Kalau misalnya sudah diisi semua, nanti semuanya akan terlihat. Ini untuk cetakan laporan buku besar. Seharusnya tanggal transaksinya terlihat, namun di sini masih belum terlihat. Jadi nanti bisa dilihatnya dari nomor transaksi. Ini tampilan keluarnya. Nanti kalau keluar biasanya ada notif pesannya itu, pilih logout untuk keluar, tinggal di logout saja. Di sini saya akan mendemokan untuk program yang kelompok kami telah buat, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Bina Prakarsa Jaya.
Di sini sudah masuk ke homepage Laravelnya. Di sisi kanan atas ada bagian untuk login dan juga register. Untuk tampilan registernya seperti ini. Di sini untuk tampilan registernya bisa inputkan nama, email, password, dan juga confirm passwordnya. Di sini kita klik login. Di sini juga ada tampilannya seperti ini, PT Bina Prakarsa Jaya. Kita masukkan emailnya. Lalu passwordnya. Di sini adalah brandernya dari programnya ini. Di sini ada menu master, yaitu user, dan juga akun. Di sini master transaksinya ada kas masuk, kas keluar, dan juga buku besar. Kita klik yang master user terlebih dahulu. Di sini adalah data pengguna yang untuk mengakses program tersebut. Kita bisa menambahkannya, tinggal klik tambah saja. Seperti ini. Yang kedua, master akun. Di sini ada data akun rekening. Menginputkannya cukup mudah, tinggal klik tambah saja. Kita tinggal di-input kodenya berapa, nama akun, klasifikasinya apa. Untuk master transaksinya, di sini ada kas masuk, tinggal kita klik. Ini homepage-nya untuk data kas masuk. Tinggal kita klik tambah untuk menginputannya. Nomor transaksinya di sini biasanya berurutan jika kita sudah klik. Jika kita sudah bikin KM0001, nanti akan berlanjut. Di sini tanggal transaksinya kita coba klik hari ini. Memonya. Kita klik saja, kita tuliskan saja biaya pendapatan jasa pembuatan pengiraan. Kita bisa pilih. Jadi data akun yang kita input di menu master tadi nanti akan masuk di sini. Tinggal kita sesuaikan saja. Kita masukkan jumlahnya, misalnya 3 juta. Nanti akan muncul langsung di sini. Bisa juga kita klik lagi yang bawahnya, kita inputkan di sini. Nanti dia akan langsung menjumlahkan otomatis. Lalu ini kita klik simpan. Di sini langsung muncul untuk transaksi yang kita telah inputkan tadi. Untuk detailnya kita tinggal klik saja detail. Di sini ada detailnya nomor transaksi, tanggal transaksi, memo, dan juga total penerimaan. Seharusnya untuk di data akun yang digunakan nanti akan muncul untuk ID-nya, kode akun berapa, terus jumlahnya. Seharusnya akan muncul. Lalu kas keluar juga sama seperti tadi, tinggal kita inputkan saja. Inputkan saja biaya anggaran. Ini kita jadi kita klik jumlah pengeluarannya.
Tinggal kita simpan. Di sini juga bisa langsung kita lihat untuk detailnya. Sama seperti yang kas masuk tadi. Di sini ada buku besar. Di sini ada hasil transaksi yang tadi kita inputkan di kas masuk dan juga di kas keluar. Seharusnya tanggal transaksinya itu nanti ikut di sini. Tapi di sini juga bisa kita lihat dari nomor transaksinya. Di sini lalu ada bagian untuk laporannya. Kita coba kita pilih semua, tanggal awalnya, tanggal akhir. Kita klik cetak. Untuk yang transaksi kas keluarnya juga. Di sini bisa pilih yang per periode juga, bisa pilih yang semua. Nah, klik cetak. Ini hasilnya yang tadi kita sudah inputkan, nanti akan masuk ke sini. Biaya pendapatan atas jasa pembuatan pameran. Karena tadi kita cuma baru C1, jadi di sini hanya ada 1. Di sini bisa juga di-download ataupun langsung di-print juga bisa. Ini dia laporan buku besarnya. Namun data tanggal transaksinya memang di sini masih belum muncul. Jadi nanti kita bisa lihatnya dari nomor transaksinya. Di sini laporan kas keluar juga sama seperti yang kas masuk, bisa juga di-download ataupun langsung di-print. Jika sudah, kita tinggal klik keluar. Akan ada notifikasi pesan seperti ini. Nah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.